Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmadona Nur Fitri Maharani, NIM 19130013. Di sini saya akan membahas tentang materi senyawa amina. Senyawa amina. Senyawa amina adalah turunan amonia yang satu atau lebih atom hidrogennya digantikan oleh gugus alkil. Perlu dipahami bahwa senyawa amina merupakan senyawa karbon mengandung nitrogen. Gugusan amino mengandung nitrogen terikat kepada 1-3 atom karbon atau tetapi bukan gugusan karbonil. Apabila salah satu karbon yang terikat pada atom nitrogen adalah karbonil, senyawanya adalah amida, bukan amina. Rumus umum amina. Untuk rumus umum dari senyawa amina yaitu RNH2. Namun, untuk beberapa jenis amina akan memiliki rumus yang berbeda dengan rumus umum senyawa amina. Jenis-jenis senyawa amina. Terdapat 3 jenis amina sesuai dengan jumlah atom H yang dapat digantikan oleh gugus alkil, yaitu amina primer, amina sekunder, dan amina tersier. 1. Untuk amina primer yang merupakan gugus fungsi yang namanya diambil dari rantai alkana yang mendapatkan imbuhan amina. Contohnya CH3NH2 metilamina. Jika dibutuhkan, maka posisi perikatan juga diberi imbuhan CH3, CH2, CH2, NH2, 1 propana. 2. Untuk amina sekunder, rantai karbon terpanjang akan terhubung dengan atom nitrogen dan menjadi nama utama amina tersebut. Rantai yang lainnya dinamai dengan gugus alkil. Lokasi gugus yang berikatan dengan gugus fungsi diberi huruf miring. N, CH3, NH, CH2, CH3 disebut dengan N-metiletanamida. Dan yang ketiga adalah untuk amina tersier, juga dinamai mirip CH3, CH2N, CH3, CH2, CH2, CH3 disebut N-etil N, metilpropanamida. Juga nama gugus alkil diurutkan sesuai alfabet. Tata nama trivial untuk ketiga senyawa tersebut diturunkan dari nama gugus alkilnya. Contohnya, isopropilamin atau amina primer, etilmetilamin atau amina sekunder, trimetilamin atau amina tersier. Penataan nama secara sistematis atau IUPAC. Amina primer diturunkan dari alkana dengan menambahkan kata amino. Nomor atom karbon terkecil diberikan kepada atom karbon yang mengikat gugus NH2. Contohnya propilamina, 1-metilpropilamina, N-metiletilamina, 5-amino-2-heksena, fenilamina atau anilin. Senyawa amina dianggap turunan dari amonia sehingga sifat-sifatnya ada kemiripan dengan amonia. Amina adalah basa lemah yang dapat mengikat proton H+ membentuk garam amonium. Misalnya trimetilamina bereaksi dengan asam membentuk kation trimetilamonium. Garam dari trimetilamonium lebih larut dalam air daripada amina yang sederajat. Reaksinya dapat digunakan untuk melarutkan amina yang lain dalam larutan air.
Garam amonium dari senyawa amina berperan penting dalam obat-obatan yang tergolong dalam daftar G atau psikotropika. Misalnya kokain dipasarkan berupa garam hidroklorida berbentuk kristal padat berwarna putih. Obat batuk detrometopan dan hidrobromain dibuat dalam bentuk garam amonium bromida. Pada panel counter, farmasi biasanya disediakan sampel garam amonium dari amina yang digunakan untuk meyakinkan bahwa obat-obatan tersebut larut di dalam air. Sifat-sifat amina yaitu amina primer dengan berat molekul rendah berupa gas atau cairan yang mudah menguap, pada umumnya mempunyai bau seperti amonia. Lalu, amina sekunder dan tersier berbau seperti ikan atau amis, tetapi penguapannya lebih rendah daripada amina primer. Fenilamina murni berupa minyak tak berwarna, tetapi akibat oksidasi fenilamina sering ditemukan berwarna kekuningan. Fenilamina sedikit larut di dalam air, sedangkan amina primer yang lebih rendah larut dalam air. Beberapa sifat fisika amina ditunjukkan pada tabel titik didih dan kelarutan dalam air senyawa amina berikut ini. Di situ nama metilamin, rumus strukturnya CH3NH2, titik didihnya min 6,3 dan kelarutan dalam airnya tak terhingga. Dan untuk nama-nama yang lain bisa kalian lihat pada tabel yang ada di dalam video ini. Pembuatan amina. Pembuatan amina prinsipnya dapat dijalankan melalui substitusi nukleofilik, reaksi-reaksi reduksi, dan reaksi penyusun ulang. Pembuatan amina itu dibagi menjadi 3, yaitu 1. Reaksi substitusi, dan yang kedua pembuatan amina oleh reduksi, lalu yang ketiga pembuatan amina dari penataan ulang. Kegunaan amina sebagai katalisator, dimetilamina, pelarut, absorben gas alam, pencepat vulkanisasi, membuat sabun, dan lain-lain. Trimetilamina, suatu penarik serangga. Senyawa amina memiliki kegunaan yang luas dalam kehidupan, yaitu dapat berguna sebagai pencegah korosif, bakterisida, fungisida, bahan pemflotasi, dan pengemulsi. 4 amin yang relatif sederhana sangat penting dalam fungsi tubuh manusia. Mereka adalah sekresi kelenjar adrenal, epinefrin atau adrenalin, dan norepinefrin atau non-adrenalin, dopamin, dan serotonin. Senyawa-senyawa tersebut berfungsi sebagai neurotransmitter atau pembawa pesan kimiawi antara sel-sel saraf. Epinefrin juga berfungsi sebagai hormon yang menstimulasi pemecahan glikogen menjadi glukosa dalam otot ketika kadar cadangan glukosa menurun. Epinefrin, norepinefrin, dan dopamin juga dikenal sebagai katekolamin, yang merupakan turunan dari katekol atau dihidroksibenzen. Amina juga bisa digunakan sebagai pelembut pakaian, anti iritasi pada sampo, sebagai pelumnas, dan sebagai obat parasit leishmania.
Kesimpulan, Aminah ialah senyawa organik yang boleh dikatakan sebagai turunan dari amonia. Penggolongan aminah didasarkan pada berapa atom H pada amonia diganti dengan gugus alkil atau aril. Senyawa aminah dibedakan menurut 1 atom H, 2 atom H, dan 3 atom H. Tata nama aminah sederhana yang diikuti dengan gugus alkil langsung diikuti dengan nama aminah, sedangkan menurut Ayub Beck dimulai dari salah satu ujung rantai C terpanjang yang paling dekat dengan gugus substituen. Dalam hal ini gugus aminah. Pembuatan aminah dilakukan dengan cara substitusi, reduksi, dan penataan ulang. Fungsi aminah sehari-hari selain dapat sebagai anti-iritasi dan pelembut pakaian, aminah juga berfungsi sebagai obat anti-parasit leishmania, yaitu untuk mengurangi efek racun dalam tubuh. Demikian penjelasan mengenai senyawa aminah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan atau salah dalam pengetikan dan kekurangan dalam video ini. Di sini saya masih belajar dan kita juga sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.